الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan serta kawan-kawanku yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berjumpa, berkumpul dalam majlis yang insyaallah mubarak ini. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliaulah satu-satunya Nabi yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin. Kawan-kawan yang saya banggakan, dalam tanggal ini kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Coba kita tengok sebentar. Kenapa hari kelahiran Nabi Muhammad tidak harus? Kenapa hari kelahiran Nabi Muhammad selalu kita peringati? Apa sih yang melatar belakangi kenapa kelahiran Nabi Muhammad selalu kita peringati? Kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad terjadi sebuah peristiwa yang besar. Pahamkan pastinya dalam pelajaran sejarah. Seperti misal saat kelahiran Nabi Muhammad ada pertempuran Gajah yang dinamakan tahun Gajah itu. Terus dalam peringatan kali ini coba kita evaluasi diri, apa sih yang kurang dari diri kita? Apa sih yang kurang dari Nabi Muhammad yang belum kita contoh? Beliau adalah suri tauladan yang patut kita contoh dari lahir hingga akhir hayat. Seperti ia kecil, ia sudah mampu mengembala kambing, ia sudah mampu menjajakan apa yang ia bisa, ia sudah mampu menolong orang lain. Bagaimana ia kecil lahir, ia sudah ditinggalkan ayahnya, ia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Bagaimana ia menjadi sosok pribadi yang sangat berkualitas. Coba kita tengok sebentar. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat berkualitas. Bahkan sampai ada orang Amerika yang menulis dalam sebuah buku yang lupa judulnya, tapi 100 tokoh perubahan dunia. Jika teman-teman pernah baca 100 tokoh itu tersebut, nomor 1 adalah Muhammad. Itu adalah orang Amerika dan dia bukan orang Islam. Bagaimana Nabi Muhammad membawa dari zaman kejahilian, zaman bagaimana peperangan, zaman bagaimana semua merajalela, orang-orang tidak mempunyai akhlak. Jika ia mempunyai anak perempuan, anaknya dibunuh. Karena apa? Karena ia tidak mampu diajak berperang. Beda dengan setelah Islam datang. Bagaimana kita menghargai perempuan? Seperti yang sekarang akhirnya di Indonesia diterapkan, ada yang namanya hak asasi manusia. Terus ada lagi Kartini, ada lagi di sana ada gedung wanita. Coba kita tengok gedung wanita. Apa sih kenapa harus ada gedung wanita? Ya, itu adalah dimana bagaimana sebenarnya sosok wanita itu sangat dibutuhkan. Dan di saat zaman jahiliyah, sosok wanita itu dibunuh. Gitu. Terus coba kita sambung, apa sih kelahiran Nabi Muhammad dengan kejadian saat ini, dengan teori pendidikan? Kalau teman-teman memahami, ada hubungannya nggak antara kelahiran Nabi Muhammad dengan pendidikan kali ini? Ada nggak? Ada. Memang ada hubungannya.
Apa sih hubungannya? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad membawa berkah. Coba kita hubungkan dengan pendidikan kali ini. Apa coba hubungannya? Pasti ada. Itu nanti kita akan bahas di belakang. Terus coba lagi, masih ada lagi. Kelahiran Nabi Muhammad, kenapa yang diperingati adalah lahirnya, bukan saat dia wafat. Beda kan dengan para ulama, para kiai, yang diperingati ada wafatnya, bukan saat lahirnya. Paham nggak? Ya. Contoh misal, Kiai Syah Samsuri dari Brabo, contoh. Itu yang diperingati adalah saat ia wafat. 1 tahun ia wafat diperingati, 1 tahun ia wafat diperingati. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang diperingati adalah saat kelahirannya? Apa sih perbedaan antara Nabi Muhammad dengan para ulama? Itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang belum kita cari tahu. Kenapa kita memperingati kali ini, memperingati besar-besaran gini, tapi hikmah dari ini kita tidak tahu. Itu teman-teman yang paling harusnya kita tahu itu. Kita susah buat acara pengajian akbar di mana-mana. Tapi kita ke sana hanya untuk melihat kiainya, oh kiai itu lucu, oh kiai itu lucu. Hikmah dari pengajian itu apa? Itu yang terpenting. Tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Misal kalau kiai wafat itu saat orang-orang merasa kehilangan dengan adanya ulama tersebut. Beda dengan kelahiran Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad adalah suatu berkah. Karena ia perubah umat manusia. Ia adalah tokoh nomor 1 di antara 100 tokoh perubah dunia. Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur. Terbukti saat ia menjual pakaian waktu di Syam. Bagaimana ia menjual pakaian? Ini harganya berapa? Nah, ada seorang yang menawar. Lalu Nabi Muhammad menjawab, sebenarnya harganya 1.000. Tapi berhubung ada yang sobat sedikit, gak apa-apa deh, 750 gitu. Bagaimana Nabi Muhammad walaupun menjajakan pakaian, tapi ia tetap jujur. Oh ini ada yang rusak sedikit pak. Oh ini kualitasnya bagus. Coba kalau pedagang-pedagang sekarang, apakah ada yang bilang gitu? Ya kan pasti, wah ini bagus pak, wah ini kualitasnya gini pak, nomor 1 ini. Padahal sampai rumah, nah gitu. Coba dari diri kita sendiri, dari lingkungan ini sendiri, kita terapkan sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Ada 4 sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Tahu nggak 4 sistem itu? Tahu nggak? Gak ada yang tahu. 4 dan itu sering kita sebut. 4 sistem tersebut. Apa yang pertama? Sidik, tablik, amanah, patonah. Cuma itu. 4 itu. Kalau kita mau melajari 4 itu, insya Allah hidup kita berkah, hidup kita barokah, hidup kita nyaman. Tinggal kita sidik, kita selalu berperilaku jujur. Tadi seperti contoh tadi, pakaian. Tadi seperti contoh misal kita amanah. Kita menjadi sosok pribadi yang bisa diterima, bisa menerima apa adanya, bisa menjadi kepercayaan orang lain. Kawan-kawan, itu adalah bagaimana Nabi Muhammad menjadi pribadi yang berkualitas dalam sistem pendidikan. Ini yang paling penting. Tadi masalah kejujuran. Kali ini pemerintah menetapkan sebuah sistem ujian nasional, yaitu bagaimana ia tidak akan lulus. Maka seorang akan mencari jalan bagaimana ia agar bisa lulus. Nah, kesalahannya di sini menurut saya. Seharusnya sistem pemerintah itu adalah bagaimana si anak atau si pelajar tadi agar tidak mau mencontoh, bukan tidak bisa mencontoh, ya kan? Kali ini kan sistem yang diterapkan
Bagaimana si anak tidak bisa mencontoh? Seperti contoh, kali ini A, besok B, besok C. Ya kan? Itu kan sebuah sistem bagaimana si anak agar tidak bisa menyontek. Tapi coba kalau sistem pemerintah, bagaimana si anak tidak mau menyontek. Itu yang paling penting. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara akhlak mereka yang dikendalikan. Makanya sekarang banyak sekali kalau kita tahu adanya pendidikan karakter. Sudah ada belum di sini? Pendidikan karakter ada. Kalau di universitas sudah banyak yang namanya pendidikan karakter. Itu bagaimana pendidikan tersebut melatih akhlak kita, melatih mental kita, melatih mental agar kita tetap bisa, kita yakin. Seperti aku pernah melihat suatu tayangan. Jika kamu melewati suatu masalah, hanya ada 3 solusi. Tapi 3 itu berlanjut. S. Apa itu S? Hadapi, hayati, nikmati. Itu ada yang paling penting. Jadi misal kamu menghadapi suatu masalah, yang pertama, hadapi masalah itu. Setelah kamu menghadapi masalah itu, hayatilah masalah itu. Coba kita hayati masalah itu. Yang ketiga, nikmatilah masalah itu. Maka kita akan menjadi sebuah pribadi yang berkualitas. Seseorang yang optimis terutama. Ya kan? Kalau kita mampu menikmati suatu masalah, maka kita akan menjadi orang yang optimis. Contoh, ini ada masalah gini. Coba kita rasakan, kenapa sih saya punya masalah ini? Terus kita nikmati masalah ini. Ya udah, mengalir aja masalah ini. Kalau masalah itu sudah bisa mengalir, kita sudah bisa menikmati masalah itu, maka dengan sendirinya kita akan melewati masalah itu dan akan lanjut ke level selanjutnya, ke masalah-masalah yang lebih berat. Maka kan ada sebuah istilah hadis ya kalau nggak salah, hadis. Jika kamu lebih baik dari hari ini, yang itu loh, itu kan? Ya, yang itu. Intinya yang itu, kalian mungkin teman-teman sudah pada tahu di situ, jadi saya nggak perlu menyebutkan. Terus selanjutnya, kalau teman-teman sudah mampu menikmati masalah itu kan tadi kita akan